Kaisar bela diri Tiran Season 73. Manusia di planet kuno ini pada umumnya tidak cerdas. Mari kita tidak membahas apakah Overlord memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka atau tidak. Jika orang ini benar-benar berbakat seperti yang mereka katakan, dia pasti sudah lama dibawa pergi oleh sekte ilahi yang turun ke benua ini seperti para jenius lainnya. Cek, jenius apa? Tidak ada jenius di planet kuno ini. Orang-orang itu hanya bisa dibawa pergi karena sekte-sekte besar meninggalkan warisan mereka di sini. Mereka kebetulan mewarisinya. Ketika para prajurit menyebutkan hal ini, mata mereka menunjukkan rasa iri yang mendalam, seolah-olah ini adalah kesempatan besar. Baiklah, waktunya hampir tiba. Semuanya, jangan istirahat, cepat mulai bekerja. Seolah ingin melampiaskan ketidakpuasan di hati mereka, para tentara mengurangi waktu istirahat mereka hingga setengahnya. Mereka mencambuk dan memaksa banyak orang biasa masuk ke tambang untuk bekerja. Banyak sekali orang yang marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa mengikuti perintah dan masuk. Tambang di sini sangat besar. Keluarga Sen mengikuti tugas yang telah ditentukan ke sebuah sudut tambang dan memulai hari kerja yang panjang. Kondisi di bagian terdalam tambang bahkan lebih sulit. Orang-orang yang bertanggung jawab menggali tambang semuanya adalah kultivator. Banyak dari mereka berasal dari 2 akademi, 4 tanah suci, dan 5 sekte suci. Dibandingkan dengan orang biasa, para kultivator yang lebih kuat memiliki mantra dan kekuatan sihir. Seharusnya mereka mampu bertahan hidup lebih baik di lingkungan seperti itu. Namun, kenyataannya tidak demikian. Biji yang ingin ditambang oleh kekuatan asing itu sangat aneh. Biji itu disebut batu harta karun abadi. Di masa lalu, para kultivator benua Kunlun tidak mengetahui nilai benda ini. Mereka yang sedikit mengetahuinya adalah klan-klan kuno di dataran utara. Ketika batu aneh ini dibuka, ternyata dapat ditemukan material geo kelas atas atau harta karun alam. Nilainya tak ternilai. Namun, ada juga kemungkinan besar kekuatan jahat akan muncul dan membawa bahaya. Ternyata ada tambang yang sangat besar di dekat jurang Gletser. Tambang itu seluruhnya terbuat dari batu harta karun abadi. Hal ini membuat kekuatan asing menjadi serakah. Namun, penambangan di tambang ini berisiko. Saat menambang, hal itu dapat menarik kekuatan jahat yang ada di dalam biji. Oleh karena itu, kekuatan asing tidak mau mengambil risiko ini. Mereka tidak bisa menggunakan metode barbar untuk mengambil tambang ini. Itu akan memengaruhi nilainya yang sangat besar. Oleh karena itu, pada akhirnya, mereka menemukan sebuah cara. Cara itu adalah dengan menggunakan nyawa manusia untuk membuka tambang tersebut. Mereka menggunakan nyawa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di benua Kunlun untuk membuka tambang tersebut. Para kultivator tidak diperbolehkan menggunakan terlalu banyak kekuatan. Mereka hanya boleh menambang dengan hati-hati. Dalam keadaan seperti itu, ada para kultivator benua Kunlun yang lalai saat menambang setiap hari, diserang oleh energi jahat dan mati dengan cara yang mengerikan. Dibandingkan dengan mereka, manusia biasa di pinggiran hanya memiliki akses ke harta karun abadi yang setengah ditambang. Mereka terutama bertanggung jawab atas pengangkutan dan pengolahan sederhana, sehingga risikonya jauh lebih rendah. Oleh karena itu, para kultivator dari berbagai faksi di benua Kunlun hidup dalam ketakutan setiap hari. Banyak orang tidak tahan dengan penghinaan ini dan memilih untuk melawan. Pada akhirnya, mereka mati dengan cara yang kejam. Di kedalaman tambang, seorang lelaki tua tiba-tiba jatuh ke tanah. Tubuhnya berkedut, dan wajahnya meringis kesakitan. Senior Namong, apakah Anda baik-baik saja? Huang Pingzang dan Yu Qizong bergegas maju, wajah mereka penuh kekhawatiran. Tidak jauh dari mereka, para penguasa suci dari Sekte Suantian, Sekte Cahaya Berkilau, Tanah Suci Bunga Selatan, dan Tanah Suci Poros Surga bergegas mendekat. Kedua dekan dari Akademi Bela Diri Sejati dan Akademi Seni Mistik juga datang menghampiri dengan penuh perhatian. Biksu Suci Puji bahkan melangkah maju dan memeriksa denyut nadi Namong Zeng untuk mendiagnosis kondisinya. Orang tua itu baik-baik saja. Hanya saja masalah lama tentang tubuh beracun itu kambuh lagi. Namong Zeng membutuhkan waktu lama untuk pulih dan berkata dengan lemah. Saat itu, dia dijadikan subjek eksperimen oleh pria bertopi bambu. Meskipun memiliki kultivasi yang kuat, dia juga mengalami banyak masalah sejak saat itu. Tubuh 10.000 racunnya akan kambuh sesekali, dan dia harus menanggung siksaan yang tidak manusiawi ketika tubuh itu kambuh. Awalnya, situasi ini sudah mereda, tetapi sejak dia datang ke dataran utara untuk menambang, 10.000 tubuh beracun itu semakin sering berulah, dan situasinya menjadi semakin serius, membuatnya menderita tak terkatakan. Kini, satu-satunya hal yang mendukungnya adalah kemauan yang tak tergoyahkan. Kenapa kalian semua berlama-lama? Cepatlah dan mulai bekerja. Beberapa tentara luar angkasa memasuki tambang dan melihat sekelompok besar orang berkumpul dan tidak bekerja, jadi mereka segera mendesak mereka. Dia perlu istirahat, kata Huang Pingzang buru-buru. Tetua Namong adalah dermawan besar bagi ketua sekte mereka. Sekarang tubuh beracunnya sedang kambuh begitu parah, terlalu berbahaya baginya untuk masuk jauh ke dalam tambang. Mereka tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Jika tidak, seandainya ketua sekte kembali suatu hari dan tetua Namong sudah pergi, bagaimana mereka bisa tega menemuinya? Istirahat, mau kamu bisa beristirahat atau tidak, hanya ayah ini yang berhak memutuskan. Prajurit itu mendengus jijik. Dia benar-benar mengayunkan cambuk panjang di tangannya dan mencambuk tetua Namong yang sedang terbaring di tanah. Bang! Wei Qizong buru-buru melindungi dirinya. Cambuk panjang itu adalah alat sihir khusus, ketika mengenai tubuhnya, kulit dan dagingnya langsung terbelah. Namun, dia bahkan tidak mengeluarkan suara.
Dia adalah pria yang tangguh. Hei, kamu sebenarnya bisa membantu orang lain mengambil cambuk itu, kamu sangat kuat, ya. Prajurit itu tampak marah, atau mungkin dia sedang mencari kesenangan. Sejenak, dia dengan gila-gilaan mencambuk Wei Qizong. Wei Qizong dicambuk hingga seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pemandangan ini membuat banyak kultivator yang hadir tidak sanggup lagi menonton. Berhenti, cukup. Tolong lepaskan dia. Semua orang angkat bicara. Huff, apakah itu cukup atau tidak, hanya aku yang berhak memutuskan. Prajurit itu memasang ekspresi angkuh di matanya, ingat, kalian hanyalah anjing yang kami pelihara. Sadari posisi kalian, itu baik untuk kalian dan bukan buruk untuk kalian. Setelah dia selesai berbicara, teman-temannya di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Kelompok orang ini dulunya adalah pemimpin benua Kunlun, tetapi sekarang mereka mengalami penghinaan yang begitu besar. Mereka semua saling menatap tajam. Ada apa? Tidak puas. Beberapa tentara memandang kelompok orang yang marah itu dan merasa merinding, tetapi mereka segera membalas. Pikirkan tentang kerabat, murid, dan teman-temanmu di luar sana. Jika kau berani melawan, aku akan melemparkan mereka ke jurang es. Dengan kata-kata ancaman ini, semua pemimpin ilahi menunjukkan kesedihan di mata mereka, dan keberanian mereka untuk terbang ke dalam api lenyap setengahnya. Bagaimana mereka bisa sampai dalam keadaan seperti itu? Berapa lama kehidupan seperti ini akan berlangsung? Baiklah, cepat lanjutkan pekerjaanmu. Kalian yang berada di tanah, jangan berbaring dan berpura-pura mati. Beberapa prajurit itu tidak ingin menghilangkan kepura-puraan keramahan, karena itu akan memengaruhi jumlah penambangan yang telah ditetapkan, jadi mereka berhenti sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Senior Namong, apakah Anda baik-baik saja? Huang Pingzang dan Wei Qizong membantu Namong Zeng berdiri. Sedikit lebih baik, Namong Zeng memaksakan senyum, tetapi setelah melangkah beberapa langkah, keringat dingin mengalir di dahinya, dan urat-uratnya menonjol. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah lagi. Cukup, keluar dari sini. Beberapa prajurit itu marah melihat pemandangan ini. Mereka merasa Namong Zeng telah menghambat kemajuan mereka, jadi mereka merasa lebih baik memukulinya sampai mati. Mereka maju dan mencoba menyeret Namong Zeng pergi. Sekelompok kultivator benua Kunlun segera berkumpul dan melindunginya. 722. Apakah kalian semua memberontak? Kamu mau mati? Percayalah, ada banyak pekerja di benua primordial yang jauh lebih kuat darimu. Mereka akan segera dikirim ke sini. Kematianmu sama sekali tidak akan mempengaruhimu. Ancam para prajurit dengan marah. Banyak kultivator mengertakkan gigi dan menolak untuk menyerah. Terutama Huang Pingzang dan Yu Qizong, mereka melindungi Namong Zeng dengan segenap kekuatan mereka. Bagus, bagus, bagus. Akan kuberikan pelajaran padamu hari ini. Mata prajurit terdepan itu menajam dan auranya meningkat. Kultivasinya telah mencapai alam transendensi. Tepat saat dia hendak bergerak, tiba-tiba, dengan suara, puci, sebuah belati terbang emas memenggal kepalanya dari belakang. Kepalanya terangkat tinggi dan dia tidak menyadari apa yang telah terjadi sampai matanya benar-benar redup. Apa yang sedang terjadi? Siapa kamu? Para prajurit lainnya pucat pasi karena ketakutan. Mereka segera berbalik dan ingin melawan, tetapi mereka dibunuh oleh pisau terbang emas satu demi satu. Itu bersih dan efisien. Pedang tirani Seven Jue. Huang Pingzang, Yu Qizong, dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan terkejut. Beberapa kultivator muda yang muncul entah dari mana semuanya tahu cara menggunakan tulang tirani ether yang hanya diketahui oleh guru sekte mereka. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak percaya. Kalian adalah kultivator dari benua Kunlun, kan? Apakah ada di antara kalian yang berasal dari sekte bintang surgawi atau istana surgawi? Wanita yang tampak gagah berani itu berjalan mendekat. Namaku Gu Lianyu. Aku di sini atas perintah jenius sekteku, Gu Chen, untuk menghubungimu. Gu Lianyu berkata. Di sampingnya, tangan Gu Senming dan Gu Xian berlumuran darah. Jelas sekali, mereka telah membunuh orang untuk masuk. Pemimpin sekte kembali. Huang Pingzang dan Yu Qizong sangat gembira ketika mendengar hal itu. Bahkan wajah tetua Namong pun kembali berseri-seri. Para pemimpin suci dari 4 tanah suci dan 5 sekte suci saling memandang dengan tatapan fanatik. Apakah ada di antara kalian yang berasal dari istana surgawi atau sekte bintang surgawi? Gu Lianyu bertanya lagi. Memang benar. Huang Pingzang dan Yu Qizong buru-buru berkata. Para kultivator lain di tambang juga memperhatikan keributan itu dan berkumpul di sekitar. Bagus. Dengarkan baik-baik. Senyum muncul di wajah Gu Lianyu. Tiranmu memiliki misi untukmu. Semua orang menjadi bersemangat dan gembira, seolah-olah mereka telah hidup kembali. Mulai sekarang, kalian bukan lagi budak pasukan asing. Kalian hanya akan mematuhi perintah penguasa surgawi dari istana surgawi. Kumpulkan semua kultivator yang bisa bertarung dalam waktu sesingkat mungkin dan bunuh semua musuh untuk keluar dari sini. Misi Anda adalah melindungi semua warga sipil dan mundur. Tas kosmos ini untuk Anda. Sambil berkata demikian, Gu Lianyu mengeluarkan beberapa kantung kosmos dan menyerahkannya kepada para kultivator yang hadir. Bukankah kita akan bertempur sampai mati dengan pasukan asing itu? Semua orang terkejut. Mundur. Mereka terjebak di area pertambangan. Kemana mereka bisa mundur? Kita harus tahu bahwa ada banyak ahli dari berbagai organisasi alien yang ditempatkan di luar tambang. Jika mereka ingin mundur, pasti akan terjadi pertempuran besar. Ajaklah sebanyak mungkin orang dan masuki jurang Gletser. Akan ada orang-orang di sana untuk menyambut kalian.
kata Gu Lianyu. Kali ini, semua orang merasa semakin tak percaya. Jurang Gletser adalah tempat yang terkenal berbahaya. Bukankah memasuki tempat itu sama saja dengan mencari kematian? Seandainya orang-orang di depan mereka tidak memiliki tulang langit tirani yang sama dengan Gu Chen dan jelas berasal dari keluarga yang sama, mereka mungkin akan curiga. Tidak ada waktu untuk berpikir. Pertempuran di luar akan segera meletus. Kalian harus mundur sesegera mungkin untuk mengurangi korban di planet langit kunoku. Gu Lianyu mendesak. Mereka masih harus terus menyelamatkan orang-orang. Lakukan apa yang dia katakan. Ini memang kepribadian Gu Chen. Hanya dia yang masih memikirkan keselamatan warga sipil pada saat seperti ini. Tetua Namong berjuang untuk berdiri. Matanya berkobar dengan semangat bertarung. Pak Guru, apakah Anda merasa lebih baik? Pada saat seperti ini, bagaimana mungkin Pak Tua itu melewatkan kesempatan? Namong Zeng memaksakan senyum. Semua orang saling bertukar pandang dan dengan cepat mengerti bahwa satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah memilih untuk mempercayai rencana Gu Chen. Karena dia menginginkan mereka melakukan ini, maka ini pasti pilihan terbaik. Segera pindah. Semua orang tampak gembira. Setelah mendiskusikan tugas masing-masing, mereka bersiap untuk berangkat. Nona, bolehkah saya bertanya? Tanya Namong Zeng sebelum pergi. Silakan bertanya. Gu Lianyu tersenyum. Jika kita semua akan menyelamatkan orang-orang, siapa yang akan menghadapi pasukan alien di luar sana? Anda baru saja mengatakan bahwa pertempuran akan segera meletus. Apakah Gu Chen memiliki pembantu? Tetua Namong telah menyaksikan Gu Chen tumbuh dewasa. Saat ini, tak dapat dipungkiri bahwa ia khawatir Gu Chen akan bersikap sok tangguh. Mendengar itu, Gu Lianyu tak kuasa menahan tawa. Matanya berubah serius. Paman, jangan khawatir. Gu Chen saat ini memang sesuai dengan gelarnya di benua Kunlun ini. Dia sudah menjadi Raja Tiran sejati. Seorang Raja Tirani sejati. Kata-kata Gu Lianyu mengejutkan semua orang. Tetua Namong tersenyum puas. Jika memang demikian, orang tua itu tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat. Ayo pergi. Dia berbalik dan dengan paksa menekan luka-luka internalnya. Kemudian, dia mengikuti kultivator lain dan pergi dengan cepat. Pada saat yang sama, di pinggiran area pertambangan yang luas, di hamparan dataran bersalju yang tak terbatas, sesosok berjubah putih berjalan perlahan. Saat ia berjalan di dataran bersalju, kepingan salju berputar-putar di udara. Angin terasa dingin, tetapi ketika mendekatinya, angin itu secara otomatis menghindarinya. Seolah-olah langit dan bumi pun tunduk pada aura tirani yang dimilikinya. Hah, ada tamu tak dikenal di depan. Para prajurit yang berjaga di pinggiran area pertambangan dengan cepat memperhatikan Gu Chen dan mengirimkan pengintai untuk memantau situasi. Sekelompok pasukan kavaleri ringan berpacu menuju Gu Chen, mencoba menanyakan identitas dan asal-usulnya. Namun, ketika mereka masih beberapa mil jauhnya darinya, kereta perang yang mereka tunggangi tiba-tiba mengompol dan jatuh pingsan. Apa-apaan? Sekelompok prajurit meninggalkan tunggangan mereka dan terbang menuju Gu Chen dengan lemah. Mereka mencoba menanyakan namanya, tetapi dia berjalan mendekat dengan tenang. Aura yang kuat terpancar darinya, dan mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Gu Chen melangkah maju lagi, dan sekelompok pengintai itu pingsan dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua pingsan bahkan sebelum bersentuhan dengannya. Komandan di menara di area pertambangan memperhatikan pemandangan aneh ini dan mengerutkan kening. Dengan hati-hati, dia mengirimkan sekelompok 500 tentara untuk menangkapnya. Gu Chen berjalan di dataran bersalju, tetapi dia tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Ekspresinya dingin dan tanpa emosi. Sebelum ke-500 prajurit itu dapat mendekatinya, mereka kembali kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah bersama kereta perang mereka. Pemandangan yang mengejutkan itu akhirnya menarik perhatian semua orang di area pertambangan. Beberapa orang biasa yang sedang membuang truk di pinggiran menatap kosong ke arah pria seperti dewa yang berjalan mendekat dari kejauhan. Kakak besar, itu, tidak mungkin dia, kan? Doa kita telah terkabul. Sejumlah besar manusia berbaring di tumpukan salju di area pertambangan dan menatap pria yang berjalan di depan mereka. Huff, main-main. Bab 723. Hei, nak, sebutkan namamu. Kelima jenderal itu terbang melintasi udara dan tiba di hadapan Gu Chen, berbicara dengan dingin. Kamu tidak berhak mengetahui namaku. Gu Chen melirik kelima jenderal itu dengan dingin. Matanya tiba-tiba berubah menjadi cahaya ungu pekat. Bum bum bum. Energi ungu menyembur keluar dari matanya dan menelan kelima jenderal itu dalam sekejap mata. Kelima jenderal itu menjerit kesakitan. Dalam sekejap, tubuh dan jiwa mereka hancur. Kekuatan sebuah tatapan saja sungguh dahsyat. Kali ini, para jenderal pasukan di tambang itu merasa bersemangat. Mereka menyadari bahwa kekuatan penyusup itu jauh melampaui imajinasi mereka. Kirim pasukan dan kalahkan penyusup itu. Pasukan-pasukan itu dengan cepat mencapai kesepakatan dan masing-masing mengirimkan pasukan sebanyak 1000 orang. Mereka bergegas keluar dari tambang dengan agresif, mengaduk tumpukan salju, dan menyerbu ke arah Gu Chen. Ekspresi Gu Chen tidak berubah. Dia melangkah menuju tambang, darah emas di tubuhnya membara dan mendidih. Sesosok raksasa emas setinggi ribuan kaki muncul di belakangnya. Sebuah tombak emas terbentuk di masing-masing tangannya. Bum bum bum. Tombak agung yang dahsyat itu menyapu ke segala arah. Semua prajurit yang menyerang langsung berubah menjadi abu.
Musuh yang kuat sedang menyerang. Lawannya adalah salah satu dari dua dewa abadi dari planet Changhuang kuno yang menghancurkan pasukan Willow Terbang dan kelompok emas. Tak lama kemudian, seorang perwira militer berpangkat tinggi mengenali asal-usul Gu Chen dan berteriak ketakutan. Tunggu, ada dua dewa abadi. Mengapa hanya ada satu? Tak lama kemudian, sang jenderal menyadari sesuatu yang lebih penting. Tepat ketika ia memikirkan hal itu, seorang pemuda berambut perak dengan senyum ramah tiba-tiba muncul di belakangnya. Bukan hanya dia, tetapi banyak jenderal lainnya juga memiliki seorang pemuda berambut perak di belakang mereka. Hari ini, Gu Chen sangat marah. Kalian beruntung mati di tanganku. Zuo Chunqiu tertawa. Banyak klonnya menghancurkan kepala musuh dengan jari-jari mereka atau menusuk jantung musuh dengan pedang mereka. Semuanya tewas dalam satu serangan. Gu Chen menyerang dari depan sementara Zuo Chunqiu menyerang dari belakang. Kerja sama sempurna antara keduanya seketika mengacaukan pasukan yang ditempatkan di tambang. Pada saat yang sama, membunuh. Kita harus kabur hari ini. Kita harus bebas. Tiba-tiba, sejumlah besar kultivator bergegas keluar dari tambang. Mereka membunuh semua alien yang mereka lihat dan membebaskan rekan-rekan mereka. Tambang itu diliputi kekacauan total. Apa-apaan? Hentikan para budak ini. Ekspresi seorang abadi di garnisun berubah drastis. Jika semua budak ini mengkhianati mereka, siapa yang akan menambang batu permata abadi? Sama sekali tidak. Dia segera memerintahkan pasukan yang ditempatkan di tambang untuk menumpas pemberontakan, sementara dia dan para immortal lainnya terbang menuju Gu Chen dan Zuo Chunqiu. Tidak diragukan lagi, kedua orang ini adalah dalang dari semua ini. Selama mereka terbunuh, pemberontakan di daerah pertambangan dengan sendirinya akan dipadamkan. Sebagian besar orang di daerah pertambangan adalah rakyat biasa dari benua Kunlun. Bahkan para kultivator pun sangat lemah. Banyak jenderal tentara mengira mereka akan mampu menumpas mereka dengan sangat cepat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa sekelompok pasukan kejutan akan muncul. Sekelompok besar kultivator, yang jelas-jelas tidak lemah, muncul begitu saja. Mereka bertempur dengan tentara garnisun, melindungi mundurnya kultivator dan manusia dari benua Kunlun. Arah mundurnya mereka bahkan lebih tak terbayangkan. Itu sebenarnya adalah jurang Gletser. Bagaimana penampilan orang-orang ini? Apa yang sedang mereka coba lakukan? Banyak jenderal yang marah dan secara naluriah merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Atas perintah Kaisar Langit Gu Chen, semuanya, jangan ragu, ikuti aku. Wei Qizong meraung saat berlari di area pertambangan. Sang penguasa telah kembali. Semua kultivator dari 4 tanah suci dan 5 sekte suci, dengarkan. Ikuti para kultivator dari Istana Surgawi. Para pemimpin suci dari berbagai pasukan juga berteriak. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Keributan besar itu dengan cepat menyebar ke daerah pertambangan tempat keluarga Sen berada. Api dan asap ada di mana-mana. Banyak sekali rakyat jelata berkerumun di sekitar Sen Sudong, tampak cemas dan takut. Sen Sudong memandang kobaran api perang yang mengamuk, dan matanya tak kuasa menahan air mata. Putra kilin dari keluarga Senku telah kembali, gumamnya. Kakek, sepupu itu orang luar, gumam Sen Yan Hong pelan. Kata-katanya langsung membuat keluarga Sen memutar bola mata. Sen Sudong membangkitkan semangatnya dan memandang ribuan rakyat jelata yang ketakutan di sekitarnya. Suaranya menggema. Lakukan apa yang dikatakan para kultivator Istana Surgawi. Hari ini, kita akan merebut kembali kebebasan kita. Dengan bimbingan dari pemimpin negara, banyak rakyat jelata tidak lagi takut. Para pria dewasa yang kuat melindungi para wanita dan anak-anak saat mereka mulai mundur menuju jurang Gletser. Brengsek, jangan biarkan mereka lolos. Para jenderal pasukan asing berteriak. Mereka tidak ingin membiarkan lautan budak itu lolos. Hentikan mereka. Para kultivator dari benua roh abadi bangkit untuk melawan musuh. Namun, jumlah dan kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan berbagai pasukan. Garis pertempuran membentang terlalu jauh, dan banyak tentara alien masih berhasil melewati mereka. Tidak bagus. Keluarga Sen memimpin sejumlah besar manusia untuk melarikan diri, tetapi ketika mereka melihat banyak kultivator asing menyerbu ke arah mereka, wajah mereka menjadi pucat. Dengung, dengung, dengung. Sementara itu, gemuruh dahsyat tiba-tiba terdengar di langit dan bumi, lalu serangga-serangga tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya biru turun dari langit. Jumlah mereka mencapai ratusan juta, dan mereka menyebar di seluruh garis pertempuran, menggigit semua tentara alien. Ah, selamatkan aku. Serangga aneh jenis apa ini? Sejumlah besar tentara alien dengan cepat ditenggelamkan oleh serangga-serangga itu. Yang aneh adalah serangga-serangga itu tidak menyerang manusia biasa. Hal ini membuat Sen Sudong dan yang lainnya menghela napas lega. Cepatlah pergi. Mereka menyadari apa yang sedang terjadi dan buru-buru berlari ke tepi jurang. Di bawah perlindungan berbagai kultivator, banyak sekali orang berdesakan hingga ke tepi jurang. Dari jauh, mereka tampak seperti semut. Cek, apa gunanya berlari ke sana? Apakah kita akan melompat ke bawah? Para jenderal alien mencemooh pemandangan ini, menyadari bahwa para budak tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kepung saja mereka. Jika terlalu banyak budak yang terluka atau terbunuh, akan membutuhkan waktu lebih lama bagi kita untuk menambang bijinya. Tak lama kemudian, seseorang memberi perintah. Bagi mereka, masalah terbesar adalah dua immortal dari planet kuno Changhuang. Setelah mereka diurus, sisanya tidak perlu disebutkan lagi. Para prajurit alien berhenti menyerang, dan banyak orang menghela napas lega. Mereka berdiri di tepi jurang dengan ragu-ragu. Huang Pingsang, Yu Qizong,
dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan orang-orang ke dalam kantung semesta mereka, tetapi terlalu banyak orang yang berkumpul di tambang, dan sulit untuk membawa sebagian besar dari mereka pergi. Melompat turun, terjunlah ke jurang. Pada saat itu, penguasa Pulau Penglai mundur ke tepi jurang dan berteriak kepada semua orang. Melompat turun. Banyak sekali kultivator, terutama manusia biasa, gemetar ketakutan. Akankah mereka mampu bertahan hidup jika terjun ke jurang gletser yang terkenal itu? Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Hanya ketika semua orang melompat turun, Overlord akan dapat bertarung dengan bebas. Jadi, percayalah pada tirk surgawi Anda. Suara yang penuh semangat itu bergema di tepi jurang, dan semua orang sangat tersentuh. Mereka mengingat keajaiban tak terhitung yang telah diciptakan manusia di benua Kunlun. Dia tidak harus menyelamatkan mereka, tetapi dia tetap datang dan tidak menyerah pada siapapun. Bab 724. Melompat. Huang Pingzang memimpin dan berteriak sambil melompat turun. Melompat. Sen Sudong yang tua juga mengambil inisiatif dan melompat dari tebing tanpa ragu-ragu. Melompat, melompat. Teriakan marah menggema naik turun saat para kultivator dan manusia biasa dari benua Kunlun melompat ke jurang es seperti ngengat yang terbang menuju api. Adegan ini sungguh spektakuler, dan sangat memengaruhi para prajurit pasukan luar angkasa. Apakah mereka gila? Apakah mereka akan bunuh diri bersama? Sialan, semua budak sudah mati, para petinggi akan menyalahkan kita. Para jenderal alien itu sangat marah, tetapi mereka tidak bisa menghentikan manusia dan kultivator yang mencari kematian. Karena itu, mereka hanya bisa melampiaskan amarah mereka pada Gu Chen dan Zuo Chunqiu yang dikelilingi oleh sejumlah besar tentara. Gu Chen dan Zuo Chunqiu dikelilingi oleh hingga 8 immortal, dan banyak tentara mencoba menyerang mereka secara diam-diam. Situasinya tampak sangat berbahaya. Saat bertempur, Gu Chen mengamati anak buahnya sendiri yang mundur dari kejauhan. Melihat sejumlah besar manusia dan kultivator benua Kunlun terjun ke jurang dan kultivator benua roh abadi mundur, ia mengendurkan alisnya. Teman kecilku, orang itu harus tetap hidup. Dialah yang diinginkan oleh orang tua itu. Master Pulau Penglai adalah orang terakhir yang melompat ke jurang. Dia menunjuk ke arah seorang immortal dan berteriak. Gu Chen melirik orang yang sedang dibicarakannya. Ternyata itu adalah manusia asli dari Korps Badai. Huff, apa yang kau bicarakan dalam mimpimu? Aku Li Menglong, Komandan Legiun Angin Petir. Tangkap aku jika kau berani. Sang abadi mendengus mendengar kata-kata Master Pulau Penglai. Mata Gu Chen berubah ungu, dan dia menyadari bahwa orang ini memiliki garis keturunan yang luar biasa. Tuan Pulau Penglai benar-benar memiliki mata yang tajam. Swoosh. Desir, desir. Swoosh. Kedelapan immortal itu mengunci Gu Chen dan Zuo Chunqiu, dan banyak tentara mengepung mereka dari segala arah. Ada jalan menuju surga, tetapi kau memilih untuk menerobos masuk ke neraka. Kami sudah lama mendengar tentang perbuatan kalian. Kalian datang di waktu yang tepat. Hari ini, kami akan membunuh kalian berdua dan menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Li Menglong memimpin dan mencibir. Dikelilingi oleh ribuan tentara dan 8 dewa abadi, bahkan jika mereka berdua memiliki kekuatan untuk menghancurkan pasukan sendirian, mereka pasti akan mati hari ini. Banyak sekali manusia dan kultivator yang melompat ke jurang. Banyak yang berteriak, mengira mereka pasti sudah mati. Namun, hal anehnya adalah setelah mereka melompat ke bawah, tubuh mereka tiba-tiba menjadi ringan. Bahkan manusia biasa pun terangkat oleh kekuatan tak terlihat dan perlahan terbang ke dasar jurang. Inilah gravitasi. Siapa yang membangun medan gravitasi yang begitu dahsyat di dasar jurang itu? Sen Sudong yang berpengetahuan luas dengan cepat mengenali misteri tempat ini. Semua orang yang melompat ke bawah tidak mati. Mereka mendarat dengan mantap di dasar jurang oleh kekuatan yang tak terlihat. Banyak sekali manusia dan kultivator bersorak setelah selamat dari malapetaka besar. Mereka belum mati. Kejar mereka. Ada misteri lain di dalam jurang itu. Tak lama kemudian, para prajurit non-manusia di tebing merasakan keanehan jurang tersebut, dan ikut melompat ke bawah. Ini buruk. Ekspresi semua orang berubah drastis. Jika para orang luar itu terus mengejar mereka, bagaimana mereka bisa melawan? Pergilah ke dasar jurang. Kita sudah menjelajahi tempat ini. Kata guru Pulau Penglai. Dia menggunakan 3 yang murni dengan 1 ki dan menggunakan mantra spiritual yang ampuh. Sebelum para prajurit yang melompat turun sempat bereaksi, mereka semua telah dibunuh olehnya. Dipimpin oleh para kultivator dari benua roh abadi, seluruh penduduk benua Kunlun bergegas menuju dasar jurang. Saat mereka berlari, semakin banyak tentara non-manusia datang dari belakang. Tampaknya orang-orang dari Istana Surgawi dan para kultivator benua luar negeri tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Pada saat itu, banyak suara melengking terdengar dari dasar jurang, menyebabkan ruang tersebut bergetar. Siapakah itu? Manusia-manusia itu gemetar ketakutan, khawatir musuh telah mengejar mereka. Para kultivator istana seni bela diri berada di sini untuk memperkuat benua Kunlun di bawah perintah ketua istana Gu Chen. Hantu perang, Ruan Ji, dan yang lainnya memimpin dan berteriak. Mereka memimpin para kultivator iblis yang tak terhitung jumlahnya dari kedalaman jurang dan menyerbu para prajurit non-manusia. Semua kultivator dari 13 sekte abadi, dengarkan. Balas dendam atas kematian para senior kita. Wang Qian dan Ding Yao memimpin banyak kultivator dari sekte abadi dan menyerbu dari sisi lain. Seketika itu, situasinya berubah drastis.
Dengan bantuan dua kekuatan baru, para prajurit non-manusia yang terjun ke jurang menjadi seperti kura-kura dalam toples dan hanya bisa menunggu untuk dibantai. Jeritan dan permohonan ampun terdengar di mana-mana. Semua kekuatan planet kuno Changhuang bersatu dan melepaskan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Bagaimana mereka melakukannya? Bagaimana begitu banyak orang bisa memasuki jurang tanpa terdeteksi? Shen Sudong memandang banyaknya pasukan bala bantuan dengan tak percaya. Meskipun dia berpengetahuan luas, dia tidak bisa memahami bagaimana Gu Chen memimpin pasukan ke jurang maut dan berhasil melakukannya di saat kritis. Kecerdasan si kecil Gu telah membuatku kagum dari lubuk hatiku yang terdalam. Siapa sangka jurang di benua Kunlun dan lubang surga di benua roh abadi sama-sama mengarah ke inti planet kuno Changhuang. Itulah sebabnya kedua tempat itu bisa terhubung. Master Pulau Penglai menghela napas. Dalam waktu sesingkat itu, dia berhasil mengumpulkan seluruh kekuatan dari dua benua dengan korban jiwa yang sangat sedikit, menunjukkan strategi Gu Chen yang menakutkan. Shen Sudong memahami apa yang sedang terjadi, dan dia juga sangat mengagumi Gu Chen. Cucunya semakin hari semakin cerdas dan berani. Dengan kita semua di sini, bagaimana Gu Chen bisa menghadapi para immortal dan begitu banyak tentara? Shen Sudong dengan cepat memikirkan poin kuncinya, dan kekhawatiran yang mendalam muncul di matanya. Saat ini, mereka semua telah diselamatkan, tetapi Gu Chen telah menempatkan dirinya dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan khawatir, dia hanya bisa melakukan apapun yang dia mau saat kita pergi. Selanjutnya, akan ada gempa bumi besar. Guru Pulau Penglai tersenyum dan menatap jurang. Setelah hari ini, tidak akan ada yang berani meremehkan planet kuno Changhuang. 8 dewa dan ribuan tentara memblokir semua jalur pelarian, dan Li Menglong memandang Gu Chen dan Zuo Chunqiu dengan mengejek. Hari ini, kedua orang ini seperti kura-kura di dalam toples, dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Kalian berdua berani melawan semua legiun. Kalian berdua sudah gila, ejek Li Menglong. Di bawah rambut peraknya, mata Zuo Chunqiu menyipit, dan dia melihat sekeliling dengan santai. Binatang buas selalu berjalan sendirian, dan hanya sapi dan domba yang hidup berkelompok. Kata-katanya membuat ke-8 dewa abadi itu sangat tidak senang, dan mereka semua memarahinya. Kau masih berani sesumbar di hadapan maut. Para kultivator planet kuno ini memang berpandangan sempit dan tidak menyadari betapa luasnya dunia ini. Li Menglong mengangkat tangannya dan menghentikan para immortal lainnya dari memarahi mereka. Ekspresinya dingin, dan matanya menatap bergantian antara Zuo Chunqiu dan Gu Chen. Kalian berdua juga tokoh penting. Legiun telah ditempatkan di planet kuno Changhuang begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya mereka menderita kerugian sebesar ini. Aku akan memberi kalian kesempatan. Sebutkan nama kalian. Kalian akan mati dengan terhormat karena berjuang untuk kota kelahiran kalian. Setelah kau mati, aku akan mendirikan monumen untukmu dan membiarkan jasadmu lenyap bersama planet kuno Changhuang di kedalaman alam semesta. Setelah Li Menglong selesai berbicara, yang lain tertawa. Sepertinya setelah menjarah semua sumber daya berharga di planet kuno Changhuang, kau tidak berniat membiarkan kami semua hidup. Gu Chen menatap pihak lain dengan saksama. Tentu saja, kita semua adalah bandit pengembara yang mengamuk di jalur-jalur bintang utama. Li Menglong sama sekali tidak menyembunyikannya. Gu Chen tersenyum, dan senyum itu sangat dingin. Apakah kamu ingin tahu namaku? Dia melangkah maju dengan perlahan. Ingatlah nama Gu Chen sang penguasa. Jika kau cukup beruntung untuk selamat hari ini, itu akan menjadi mimpi buruk bagimu selama 10.000 tahun ke depan. Mata Gu Chen menjadi sangat tajam, dan medan kekuatan yang sangat aneh muncul dari tubuhnya, melesat lurus ke langit. Overlord yang mana? Sungguh lelucon. Ke-8 dewa abadi itu mendengus. Tiba-tiba, terdengar raungan keras di atas kepala mereka. Mereka tersentak dan tiba-tiba mengangkat kepala, hanya untuk melihat meteorit-meteorit besar muncul tinggi di langit. Meteorit-meteorit itu berasal dari alam semesta, dan seolah-olah tertarik oleh kekuatan misterius, mereka menukik turun dengan cara yang mengerikan, dan sasarannya adalah tempat mereka berada. Bab 725. Ketika Gu Chen memahami pasang surut langit dan bumi serta mengerti gaya gravitasi antar bintang, dia telah mencapai puncak tingkat kedua dari teknik rahasia gravitasi langit. Dan puncak dari teknik rahasia gravitasi langit tingkat kedua dapat memanggil meteorit dari alam semesta. Terdapat lebih dari satu pasukan yang ditempatkan di dataran utara. Gu Chen tahu bahwa pertempuran hari ini akan berbahaya dan tidak dapat diprediksi, jadi dia telah membuat persiapan yang cermat. Dengan menggabungkan kekuatan dua benua, dia bisa mengirim semua orang ke tempat aman di bawah jurang Gletser. Akhirnya, dia bisa memamerkan keahliannya. Oleh karena itu, meteorit yang jatuh dari langit ini menjadi hadiah besar darinya untuk pasukan alien. Pada saat itu, hujan meteor yang mengejutkan muncul di langit. Meteorit-meteorit itu jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan pasukan alien tersebar rapat di dataran bersalju yang terbuka. Tidak ada cara untuk bersembunyi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Meteorit-meteorit itu menyebabkan ledakan yang menggelegar. Semua prajurit alien menatap meteorit yang jatuh dengan rasa takut yang mendalam di mata mereka. Cepat, lari, meteorit-meteorit itu akan segera berjatuhan. Lihatlah kekuatan ini. Jika kita tidak keluar dari jangkauan serangan, kita mungkin akan mati dengan mengerikan. Banyak sekali tentara yang melarikan diri dalam kepanikan, berusaha mati-matian untuk menghindari jangkauan serangan hujan meteorit. Tetapi secepat apapun mereka, bagaimana mungkin mereka bisa lebih cepat daripada meteorit-meteorit itu?
Ledakan, ledakan, ledakan. B2. Meteorit-meteorit itu menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat. Puluhan ribu tentara langsung hancur menjadi bubur daging. Mereka yang cukup beruntung untuk selamat pun terbakar oleh api meteorit, sambil menangis memanggil orang tua mereka. Medan perang yang beberapa saat lalu sengit, tiba-tiba tampak seperti memasuki hari kiamat. Meteorit menghantam tanah di mana-mana, menciptakan kawah besar dan menyulut api yang berkobar. Gempa bumi dahsyat terjadi dalam radius puluhan ribu mil. Longsoran salju terjadi di pegunungan bersalju, dan kerak bumi bergeser dengan hebat. Di tengah darah dan api, rambut hitam Gu Chen berayun tertiup angin. Dia mengayunkan tangannya dan mengeluarkan pedang perampok surga. Dentang. Sinar pedang emas membelah langit dan bumi yang luas. Semua makhluk abadi yang menjadi sasaran sinar pedang ini tidak mampu bergerak di bawah kekuatan dahsyatnya. Tidak bagus. Sinar pedang di mata kedua makhluk abadi itu semakin membesar. Pada akhirnya, kepala mereka terlempar tinggi ke langit. Mereka tidak percaya bahwa mereka telah dibunuh oleh satu sinar pedang. Dia telah membunuh dua makhluk abadi dengan satu tebasan. Gu Chen menggunakan pedang perampok langit layaknya penguasa tertinggi saat ia memulai pembantaian di kemah musuh. Akibat meteor yang berjatuhan dari langit, pasukan alien kehilangan lebih dari 90% kekuatan tempur mereka, dan Gu Chen membunuh dua immortal dengan satu tebasan, membuat sisanya ketakutan. Komandan Legiun Angin dan Guntur, Li Menglong, awalnya mengira kemenangan sudah di depan mata. Siapa sangka perubahan besar seperti itu bisa terjadi dalam sekejap. Melihat pedang gagah berani di tangan Gu Chen, hatinya bergetar. Dia menggertakkan giginya dan benar-benar berbalik untuk melarikan diri. Pada saat itu, ia akhirnya tersadar. Ia menyadari bahwa untuk pertempuran hari ini, musuh telah merencanakannya sejak lama. Setiap langkah dimaksudkan untuk membunuh mereka. Sekarang, karena pihak lain sedang ditahan oleh pihak lain, dia masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Para prajurit abadi dari pasukan alien itu segera memahami niatnya. Siapa yang rela mengorbankan diri untuk membantu orang lain melarikan diri? Oleh karena itu, meskipun masih ada 6 immortal di sekitar dan mereka bisa bertarung dengan Gu Chen, keenamnya memilih untuk melarikan diri bersama, mengabaikan nyawa para prajurit yang ada di sana. Kalian memang sekelompok bandit pengembara. Terus terang saja, kalian hanyalah sekelompok orang yang campur aduk. Melihat itu, Gu Chen mencibir dengan nada menghina di matanya. Seandainya planet Changhuang kuno tidak terisolasi dari dunia selama ratusan ribu tahun dan tidak lagi cocok untuk kultivasi, sampah sepertimu bahkan tidak pantas untuk membawa sepatu teman-temanku. Gu Chen melangkah maju, dan sebuah klon muncul dari tubuhnya. Tubuh aslinya memancarkan cahaya keemasan yang tak terbatas, memegang pedang penjara langit di tangannya, tampak sangat mendominasi. Klonnya dikelilingi oleh sinar cahaya 9 warna, dipenuhi dengan ki abadi, dan memegang pedang Kunluntir. Membunuh. Tubuh utamanya dan klonnya dengan cepat mengejar immortal terdekat, dan ratusan juta serangga biru itu juga berada di bawah kendalinya. Mereka berdengung keras saat membantai seluruh medan perang. Haha, jangan lari. Kalian semua sangat kuat, bukan? Ayo, aku akan bermain denganmu. Senyum Zuo Chunqiu menyembunyikan belati. Dengan sekali kibasan lengan bajunya, sebuah kuali berkaki 3 muncul, berputar dan menyatu dengan langit dan bumi. Segel segala arah. Dia meminjam kekuatan kuali suci takdir dan mengerahkan kekuatan dao surgawi Changhuang kuno untuk membangun penghalang penyegelan dalam radius 10.000 mil. Dengan cara ini, secepat apapun keenam makhluk abadi itu berlari, mereka tidak akan mampu melarikan diri dalam waktu singkat. Ini buruk. Ketika keenam makhluk abadi itu melihat ini, mereka menyadari betapa salahnya keputusan mereka untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dentang, dentang. Pedang penjarah langit dan pedang Kunlun tak terkalahkan. Gu Chen membunuh semua yang menghalangi jalannya dan membunuh 2 immortal berturut-turut. Para immortal yang dulunya tinggi dan perkasa itu menjadi begitu rentan di hadapannya. Hei, jangan bunuh mereka semua. Sisakan beberapa untukku. Zuo Chunqiu berkata dengan pasrah. Dia segera bergegas menghampiri kedua immortal itu, karena takut Gu Chen akan mengambil semua pujian. Gu Chen tertawa ketika melihat ini. Mata tubuh aslinya tertuju pada Li Menglong, yang telah melarikan diri jauh tetapi terhalang oleh penghalang. Dia melangkah maju. Dia menempuh jarak ratusan mil hanya dalam satu langkah. Dalam sekejap mata, dia sudah berada ratusan kaki jauhnya dari Li Menglong. Panggung surgawi bumi, gumam Li Menglong sambil menatap Gu Chen dengan ketakutan. Dengan pedang itu, kekuatan tempur Gu Chen jelas telah mencapai tahap surgawi bumi. Dia tidak mengerti bagaimana seorang tokoh besar dari panggung surgawi bumi bisa lahir di planet kuno yang bobrok seperti itu. Li Menglong buru-buru berkata saat melihat Gu Chen hendak menebas dengan pedangnya. Sebuah gaya gravitasi yang mengerikan berusaha menariknya ke arah pedang itu. Berhenti, mari kita bicara. Gu Chen mencibir, apakah kau pernah berdiskusi dengan kami tentang menjara sesuka hatimu di bintang Changhuang kuno? Dentang. Dia menebas dengan pedangnya. Li Menglong menghindar dengan panik. Sepatu di kakinya tampaknya telah mencapai tingkat artefak surgawi, yang membuat kemampuan menghindarnya luar biasa. Dentang. Gu Chen memutar tangannya dan menebas lagi. Sebuah perisai cahaya terang muncul dari jubah Li Menglong. Meskipun hancur oleh serangan pedang sapu langit, perisai itu nyaris tidak melindunginya. Aku tidak menyangka kau memiliki artefak surgawi di seluruh tubuhmu. Gu Chen berkata dengan heran. Tubuh pria ini penuh dengan harta karun. Dia agak berbeda dari para immortal klan alien lainnya.
Meskipun aku adalah komandan Legiun Angin dan Guntur, aku juga berasal dari klan surgawi yang terkemuka. Jika kau membunuhku, kau akan berada dalam masalah besar. Li Menglong berkata dengan tergesa-gesa. Klan surgawi, Gu Chen bertanya sambil berpikir. Meskipun kau dan aku berada di pihak yang berlawanan, semua orang di dunia ini tertarik pada keuntungan. Selama aku memberimu kompensasi yang cukup, kau bisa membiarkanku pergi, kan? Li Menglong menguatkan diri dan berkata. Kompensasi apa yang bisa kau berikan padaku? Gu Chen tampak tanpa ekspresi. Bab 726. Kau harus tahu bahwa meskipun kau membunuh kami semua hari ini, itu tidak akan ada artinya. Selama bintang kuno ini begitu lemah, cepat atau lambat, lebih banyak orang akan datang ke sini untuk menjarah. Kau tidak bisa melindungi orang-orang lemah itu selamanya, lebih baik berjuang untuk mendapatkan manfaat nyata bagi dirimu sendiri. Li Menglong berkata, sambil berusaha mengendalikan emosinya. Gu Chen tersenyum dan mengangguk, berpura-pura serius. Kau benar, aku memang ingin meninggalkan bintang kuno Chang Huang. Mata Li Menglong berbinar ketika mendengar itu, berpikir bahwa ada peluang. Dia sebenarnya tidak ingin membuat kesepakatan dengan Gu Chen, dia hanya ingin bertahan hidup hari ini, menunggu lebih banyak dewa datang, dan kemudian menghancurkan pihak lawan hingga menjadi abu. Sayangnya, aku sudah berjanji pada seseorang untuk memberikan tubuhmu kepadanya. Aku selalu menepati janji, aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Gu Chen tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, menyebabkan ekspresi Li Menglong berubah drastis. Kau sedang mempermainkanku. Ya, aku hanya bercanda. Gu Chen mencibir, mengayunkan pedangnya berulang kali, menghancurkan artefak abadi pelindung pihak lawan satu persatu. Pedang perebut surga itu terlalu kuat, Gu Chen merasa seolah-olah dia memegang seluruh dunia di tangannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tubuh Li Menglong dengan cepat terluka, dan dia menjerit kesakitan. Gu Chen tiba-tiba mendekat dan menunjuk di antara alisnya. Segel. Sebuah kekuatan dahsyat dan mendominasi menyegel Yuan Shen miliknya di tempat, dan Li Menglong tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Semuanya sudah berakhir, wajahnya pucat pasi seperti kertas. Gu Chen menepuk kantung kosmosnya dan langsung menyimpannya di dalam, lalu membunuh musuh-musuh lainnya. Setengah jam kemudian, ketujuh immortal itu tewas, dan medan perang dipenuhi dengan mayat tentara alien yang tak terhitung jumlahnya. Hampir seluruh pasukan musnah. Ratusan juta serangga milik Gu Chen menyapu medan perang tanpa ampun, melahap daging dan darah banyak tentara alien. Dan 30.000 serangga bermutasi berwarna ungu kebiruan di barisan depan menggigit daging dan darah ketujuh dewa abadi, seolah-olah mereka adalah tonik yang ampuh. Melihat medan perang yang berlumuran darah, emosi Gu Chen dan Zuo Chunqiu tidak bergejolak. Perang selalu kejam, dan bintang kuno Chang Huang telah terlalu banyak menderita karena invasi berbagai kekuatan alien. Tapi sekarang, mereka akhirnya mendapatkan pembalasan setimpal. Kita akan segera mampu melenyapkan semua musuh di planet kuno ini, tetapi masalah yang paling kritis belum terpecahkan. Bisakah kamu menemukan harta karun yang kamu bicarakan? Zuo Chunqiu bergumam. Mereka telah memulai jalan tanpa kembali. Meskipun pasukan alien ini tergolong kecil, mereka mendapat dukungan dari beberapa kekuatan besar di alam semesta. Orang-orang itu bukanlah orang-orang yang bisa mereka berdua provokasi. Begitu masalah ini tersebar, dan mereka tidak berhasil membuat Chang Huang Ancient Star bersembunyi di alam semesta lagi, akan terjadi bencana yang lebih besar. Aku juga tidak yakin soal itu. Kita akan tahu setelah bertanya. Gu Chen memikirkan banyak anggota pengadilan surgawi yang berada di jurang maut. Hilangnya 9 tingkat langit berarti mereka seharusnya paling memahami seluruh situasi. Harta karun yang ingin ditemukan Gu Chen sebenarnya adalah salah satu dari dua harta karun terbesar di Istana Surgawi, yaitu Kitab Surga. Dahulu kala, Kaisar Langit Tua telah mengorbankan dirinya untuk mengaktifkan Kitab Surga guna menipu rahasia surgawi, secara paksa melumpuhkan kemampuan Huang Fu Wuji untuk menyimpulkan Dao Surgawi. Kitab Surga dapat mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kitab ini memiliki berbagai macam efek ajaib, dan pada awalnya merupakan benda ilahi yang terkait erat dengan kekuatan Dao Surgawi. Dari segi kemampuan, batu itu sama terkenalnya dengan batu waktu. Sayangnya, karena Kaisar Langit terdahulu telah melemparkannya ke dalam Dao Surgawi, dan Gu Chen belum cukup kuat saat itu, dia tidak pernah bisa menemukannya. Sekarang setelah dia mencapai alam abadi, dia lebih percaya diri dalam menemukan Kitab Surga. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Kitab Surga masih berada di bintang kuno Chang Huang. Dia sudah tahu bahwa reruntuhan hantu, lembah dewa terpencil, reruntuhan Kunlun, tanah kuno dewa iblis, dan sebagainya, semua tempat berbahaya yang terkait dengan para dewa yang turun ke benua Kunlun 30.000 tahun yang lalu telah lenyap begitu saja. Seharusnya mereka sudah dibawa pergi oleh para dewa yang turun setahun yang lalu, karena setiap tempat berbahaya berkaitan dengan warisan mereka. Jika memang demikian, Istana 9 tingkat mungkin sudah direbut. Gu Chen teringat akan lempengan batu misterius yang pernah dilihatnya di Istana 9 tingkat dan berbagai tempat berbahaya. Lempengan batu itu seharusnya menjadi semacam bukti identitas, yang menunjukkan adanya hubungan antara berbagai reruntuhan tersebut. Jika Istana 9 tingkat telah diambil, itu berarti batu waktu juga seharusnya telah diambil. Kitab Surga kemungkinan besar juga telah diambil. Inilah yang paling dia khawatirkan saat ini, dan jika dia ingin mengetahui kebenarannya, dia hanya bisa bertanya kepada anggota pengadilan surgawi yang masih ada di sini. Ratusan juta serangga ganas melahap semua mayat para prajurit, dan cangkang mereka benar-benar berubah, seolah-olah mereka telah berevolusi.
Terutama 30.000 serangga ganas yang telah melahap mayat 7 makhluk abadi, kini mereka tampak jauh lebih ganas. Di bawah kendali serangga-serangga ganas, semua barang berharga di medan perang diambil dan diserahkan kepada Gu Chen. Sementara itu, Gu Chen dan Zuo Chunqiu menyeberangi area pertambangan dan terbang turun ke dasar jurang Gletser. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Mengapa terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat? Aku ingin tahu bagaimana kabar Overlord. Lord Celestial Tirk tak terkalahkan, kelompok ras asing itu pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Banyak sekali manusia dan kultivator di jurang maut berdiskusi dengan penuh semangat, menunggu hasilnya dengan kepala tegak. Para kultivator tahu bahwa musuh sangat sulit dihadapi, dan mereka sangat khawatir dengan situasi tersebut. Sementara itu, para manusia fana sangat optimis. Mereka memiliki keyakinan yang luar biasa fanatik pada Overlord, percaya bahwa dia pasti mampu mengatasi semua musuh. Ketika Gu Chen dan Zuo Chunqiu terbang ke dasar jurang, semua orang memandang mereka dan menjadi gempar. Penguasa tertinggi, Raja Surgawi. Tak terhitung banyaknya kultivator dan manusia biasa di benua Kunlun menangis dari lubuk hati mereka. Mata mereka berkaca-kaca, dan suara mereka dipenuhi dengan cinta dan rasa hormat. Hanya Tuhan yang tahu betapa besar penderitaan yang mereka alami selama setahun terakhir, dan berapa banyak orang yang mereka cintai telah meninggal sebelum mereka sampai pada titik ini. Mereka berdoa agar seseorang menyelamatkan mereka, dan sekarang, mereka benar-benar diselamatkan. Gu Chen memandang kerumunan kepala manusia yang berdesakan itu, dan hatinya dipenuhi berbagai emosi. Sejak ia mengetahui tentang kerja paksa di Provinsi Hijau, hanya Tuhan yang tahu seberapa besar usaha yang telah ia curahkan untuk hari ini. Pertempuran ini tampak sangat lancar dan menyenangkan, tetapi itu adalah hasil dari pengerahan banyak usaha darinya. Untungnya, jumlah orang yang selamat pada akhirnya jauh lebih banyak daripada yang dia bayangkan. Semua orang yang hadir akan menjadi pelopor planet kuning gelap kuno, dan mereka akan menjadi generasi baru. Tidak aman untuk berlama-lama di sini, ikuti aku. Gu Chen tahu bahwa keributan yang disebabkan oleh jatuhnya meteorit itu terlalu besar, dan para ahli dari pasukan alien lainnya akan segera tiba. Pada saat itu, pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menenangkan semua orang. Dia memimpin jalan menuju kedalaman jurang Gletser. Mereka akan melewati inti bumi dan mencapai benua abadi. Seberapa keras pun pasukan alien menebak, mereka tidak akan pernah menduga bahwa begitu banyak orang akan menghilang dari benua Kunlun. Bab 727. Di kedalaman gelap inti planet, sebuah api unggun besar dinyalakan. Tak terhitung banyaknya kultivator dan manusia biasa beristirahat di sana. Mereka telah melakukan perjalanan di inti planet untuk waktu yang lama. Dengan kendali Gu Chen atas gravitasi, bahkan manusia biasa pun baik-baik saja. Melihat bahwa para pengejar kemungkinan besar tidak akan bisa mengejar mereka, dan bahwa semua orang kelelahan, Gu Chen memerintahkan mereka untuk beristirahat di sini. Di samping api unggun, Gu Chen berkumpul dengan banyak teman lamanya dan mendengarkan cerita-cerita yang terjadi selama setahun terakhir. Jika seseorang cukup dekat, mereka akan menyadari bahwa ekspresinya selalu muram. Setahun yang lalu, sekelompok kultivator kuat turun dari langit. Mereka mengaku berasal dari sekte-sekte suci. Begitu tiba di benua Kunlun, mereka mulai mencari dengan panik. Tidak diketahui apa yang mereka cari. Mereka mencari selama beberapa hari tanpa menemukan apapun, jadi mereka mengalihkan tujuan mereka ke berbagai wilayah berbahaya. Berbagai wilayah berbahaya itu tampaknya merupakan warisan yang ditinggalkan oleh sekte-sekte ilahi. Mereka mengambilnya kembali dan membawanya pergi. Pada saat yang sama, mereka melakukan seleksi di seluruh benua. Saat Shen Sudong berbicara, ekspresi Gu Chen menjadi tegang. Seleksi itu mencakup wilayah yang luas. Persaingan antar sekte suci sangat sengit. Sebagian besar anggota ras batu dan ras iblis dibawa pergi. Banyak raja peri muda juga dipilih untuk dibawa serta. Adapun umat manusia, terdapat banyak sekte suci yang bersaing memperebutkan para jenius dari generasi muda. Menurut informasi yang diperoleh, ada dua alasan mengapa mereka melakukan hal itu. Pertama, itu karena 30.000 tahun yang lalu, banyak sekte suci meninggalkan warisan mereka di benua Kunlun. Warisan ini telah lama meresap ke dunia kultivator benua kita. Banyak jenius dari generasi muda telah mewarisinya. Kedua, itu karena kondisi kultivasi di planet kuno Changhuang sangat keras. Para jenius yang berhasil mencapai sesuatu dalam keadaan yang sangat sulit seperti itu memiliki potensi besar. Mereka menghargai masa muda mereka, jadi mereka memutuskan untuk membawa mereka pergi dan membina mereka. Kau mengenal banyak orang yang dibawa pergi selama proses ini. Misalnya, Sun Jinming dari ras peri pegunungan selatan, Si Jian dari ras batu, Qi Zheyan dari tanah suci bunga selatan, Mu Ziyu dari istana kayu biru, dan Putri Lancu. Gu Chen tak kuasa menahan napas. Kakek, bagaimana kabar Lancu? Shen Sudong menghela napas. Aku tidak melihat Putri Lancu dengan mata kepala sendiri. Aku mendengarnya dari klanmu, dan klanmu mengetahuinya dari Mu Ziyu. Konon, ketika sekte-sekte suci turun, Putri Lancu kebetulan terbangun dari sarang naga. Putri Lancu adalah sosok yang sangat istimewa. Pihak yang membawanya pergi bukanlah sekte dewa, melainkan kekuatan besar bernama ras Dewa Kunlun. Menurut apa yang dikatakan Mu Ziyu sebelum dia pergi bersama sekte-sekte suci, klan Ji memiliki latar belakang yang hebat. Nenek moyang klan Ji tidak lahir dan dibesarkan di planet kuno Changhuang. Sebaliknya, ia datang ke benua Kunlun bersama reruntuhan Kunlun 30.000 tahun yang lalu.
Konon, orang-orang dari ras Dewa Kunlun telah memeriksa garis keturunan Putri Lancu dan menemukan bahwa garis keturunannya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Karena itu, mereka membawanya pergi. Kata-kata kakek sungguh mengejutkan. Ternyata klan Ji memiliki latar belakang yang begitu hebat. Tidak heran Huang Fu Wuji ingin menculik Lancu saat itu. Ternyata reruntuhan Kunlun memiliki hubungan yang erat dengan klan Ji. Tanpa garis keturunan Lancu, dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatan urat naga. Namun, ia masih bertemu dengan pria bertopi bambu yang bahkan lebih licik, dan pada akhirnya, ia tidak mendapatkan apapun. Kekhawatiran terpancar di mata Gu Chen ketika dia memikirkan bagaimana Lancu telah dibawa pergi oleh kekuatan yang sama sekali tidak dia kenal. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Hampir semua kerabat Putri Lancu di benua Kunlun telah meninggal. Kunlun bisa dikatakan sebagai satu-satunya kerabat yang memiliki hubungan darah dengannya. Ditambah dengan bakatnya yang luar biasa, saya yakin dia tidak akan diabaikan ketika dia pergi ke Kunlun. Selain itu, konon lembu hijau itu ikut bersamanya. Lembu itu dikirim olehmu untuk melindungi Putri Lancu. Dengan kehadirannya, Putri Lancu tidak akan sendirian. Sen Sudong menghibur. Dia tahu bahwa cucunya dan Putri Lancu saling mencintai. Jika Putri Lancu tidak jatuh koma dan Gu Chen tidak memiliki banyak waktu lagi untuk hidup, mereka berdua pasti sudah menikah. Setelah Gu Chen akhirnya kembali, Putri Lancu telah dibawa pergi oleh anggota klannya sendiri. Takdir benar-benar mempermainkan manusia. Hal-hal baik sering kali diselingi dengan kemunduran. Penghiburan Sen Sudong berhasil. Gu Chen mengangguk. Entah itu orang tua Lancu atau saudara laki-lakinya, semua kerabatnya telah dibunuh oleh klan Huang Fu. Bukan hal yang buruk untuk dapat menemukan kerabat kandungnya sekarang. Selain itu, Gu Chen sangat yakin dengan kemampuan Lancu. Saat itu, ketika dia membantu Lancu mengubah takdirnya, dia mengerahkan kekuatan urat naga Kunlun untuk membantunya. Fisiknya pun semakin meningkat. Karena Kunlun menghargai bakatnya dan mereka adalah kerabat, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengabaikannya. Dibandingkan dengan mereka yang dibawa pergi oleh sekte ilahi lainnya, titik awalnya bisa dikatakan sangat tinggi. Pemimpin sekte, selain Putri Lancu, 8 santa dari sekte bintang surgawi saya juga dibawa pergi. Huang Pingzang tersenyum getir. Lu Yichen, Zhao Rou, dan 8 gadis lainnya masih sangat muda dan memiliki bakat yang tinggi. Terutama Lu Yichen yang memiliki Extreme Frozen Heart, dia adalah yang terbaik di antara mereka. Sekte-sekte ilahi tidak dapat menemukan apa yang mereka inginkan di bintang Chang Huang kuno. Tampaknya mereka tidak ingin kehilangan apapun, jadi mereka hanya membawa pergi para kultivator muda yang menurut mereka memiliki potensi. Lu Yichen dan 7 gadis lainnya dibawa pergi oleh sebuah sekte bernama Sekte Ilahi Bunga Gugur. Sekte ini tampaknya terdiri dari semua murid perempuan, yang sangat istimewa di antara sekte-sekte ilahi. Daftar orang-orang yang dibawa pergi hampir semuanya adalah anak muda benua Kunlun yang memiliki potensi yang dikenal Gu Chen. Bahkan beberapa Taois dan kuasa Taois asli dari Istana Surgawi pun ikut dibawa pergi. Selain itu, banyak tokoh-tokoh kuat dari generasi yang lebih tua juga merupakan kultivator yang luar biasa ketika mereka masih muda. Mereka mungkin telah melewati usia puncak untuk kultivasi, tetapi mereka tidak diambil oleh Sekte Ilahi. Satu-satunya jenius muda yang tidak diculik oleh Sekte Ilahi adalah Ye Qingxuang. Dia seolah menghilang dari dunia selama setahun ini. Baik klan Sen, Istana Surgawi, maupun Sekte Bintang Surgawi, tak seorang pun dari mereka mendengar kabar tentangnya. Gu Chen tidak peduli dengan keberadaan Ye Qingxuang karena saat ini ia memiliki masalah yang lebih mendesak. Kakek, setelah berbicara begitu lama, kakek masih belum memberitahuku di mana ibu dan kakekku berada. Berdasarkan apa yang kau katakan barusan, ibu dan kakekku seharusnya tidak dibawa pergi, kan? Kenapa aku tidak melihat mereka? Gu Chen telah memikirkan keberadaan ibu dan kakeknya, tetapi dia memiliki terlalu banyak hal yang harus diurus, sehingga dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya untuk mencari mereka. Awalnya dia mengira mereka seharusnya bersama Sekte Bintang Surgawi atau klan Sen, tetapi ketika dia tiba di tempat peristirahatan, dia mendapati bahwa mereka sama sekali tidak ada di sana. Melihat Gu Chen akhirnya menanyakan hal ini, Huang Pingzang, Yu Qizong, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi malu. Sen Sudong juga menatap mereka. Ketua Sekte, beginilah. Bab 728. Sekte Ilahi hanya menghargai warisan dan bakat masing-masing, sementara pasukan asing itu seperti serigala lapar. Begitu mereka tiba di benua Kunlun, mereka tak sabar untuk menjarah semua sumber daya di sini. Setelah berbagai dewa pergi, pasukan asing mulai menjarah benua Kunlun kita tanpa rasa takut. Hal ini menyebabkan situasi di benua tersebut menjadi sangat kacau, dan kobaran api perang berkecamuk di mana-mana. Situasi ini terlalu berbahaya. Demi menjamin keselamatan kakek dan ibumu, Dewa Pembunuh Qinglin mengizinkan mereka untuk berlindung di Istana 9 Lipatan. Saat itu, Zong Tua dan aku berada di cabang Istana Surgawi di Prefektur Beijing. Awalnya kami mengira Istana 9 Lipatan adalah tempat teraman di benua ini, tetapi kami tidak menyangka akan melihatnya lenyap dengan mata kepala sendiri. Semakin banyak Huang Pingzang berbicara, semakin malu dia merasa. Menghilang, bagaimana mungkin mereka menghilang tanpa alasan? Gu Chen sangat marah. Penjelasan Huang Pingzang sama saja dengan tidak menjelaskan apapun. Bagaimana mungkin keberadaan kakek dan ibunya dijelaskan hanya dengan satu kalimat, mereka menghilang. Gu Chen, kau tidak bisa menyalahkan mereka untuk ini. Orang yang membuat Istana 9 Lipatan menghilang terlalu misterius. Tetua Namong berbicara saat ini. Tubuhnya masih terlihat sangat lemah. Tetua, bisakah Anda lebih spesifik?
Gu Chen merasa cemas. Orang itu terlalu sulit dipahami. Orang tua itu takut akan kehilangan sesuatu, jadi aku menggambar sebuah gambar dengan pikiranku. Lihatlah sendiri. Tetua Namong mengulurkan jari dan mengetuk ringan dahi Gu Chen. Tiba-tiba, sebuah gambaran muncul di benak Gu Chen. Kaisar Surgawi, sebuah bintang kuno kuning pucat yang tak berarti berani mengangkat seorang Kaisar Surgawi. Ini adalah penghinaan besar terhadap surga kuno. Lupakan saja, karena kau hampir tidak layak dianggap sebagai bagian dari Istana Surgawi, aku akan memberimu kesempatan. Sampaikan kepada Kaisar Surgawimu, jika dia ingin menemukan Istana 9 tingkat, dia harus melewati ujianku. Di tengah awan, Istana Surgawi 9 tingkat perlahan menghilang. Sebuah suara riang bergema di berbagai alam rahasia Istana Surgawi. Setelah itu, sebuah batu biasa jatuh dari langit dan mendarat di depan Tetua Namong. Adegan berhenti di sini, dan langit 9 tingkat menghilang sepenuhnya. Setelah Istana Surgawi menghilang, kami berusaha mencarinya pada kesempatan pertama. Namun dengan sangat cepat, berbagai pasukan alien menemukan berbagai cabang pengadilan surgawi. Sebelum kami dapat menyelidiki keberadaan kakek dan ibumu, kami sudah menjadi tawanan. Wei Qizong berkata dengan nada sedih. Dia merasa bahwa dia sama sekali tidak membantu, dan pada akhirnya, dia masih membutuhkan Gu Chen untuk menyelamatkan mereka. Dia benar-benar merasa bersalah. Gu Chen memahami seluruh proses tersebut dan bergumam. Surga kuno, apakah itu? Tetua Namong mengeluarkan sebuah batu dari tubuhnya. Batu ini tampak seperti batu yang bisa dipungut di pinggir jalan. Batu ini ditinggalkan oleh pria yang mengaku berasal dari surga kuno. Dia mengatakan ini adalah ujian untukmu, tetapi orang tua itu menyimpannya selama setahun penuh dan tidak pernah melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Batu itu hanya tampak seperti batu biasa. Jika batu ini adalah semacam harta karun, pasti sudah dibawa pergi oleh pasukan alien sejak lama. Mustahil batu ini ditinggalkan untuk Tetua Namong. Tetua Namong tahu bahwa hal ini berkaitan dengan keselamatan keluarga Gu Chen, jadi dia telah bekerja keras untuk menjaganya tetap aman. Namun secara pribadi, dia merasa bahwa ini hanyalah upaya pihak lain untuk mempermainkan mereka. Gu Chen menerima batu itu dengan hikmat. Tetua Namong tidak dapat menjelaskan apa yang begitu istimewa dari batu itu berdasarkan tingkat kultivasinya, tetapi dengan tingkat kultivasi Gu Chen saat ini, dia dapat merasakan perbedaan antara batu itu dan batu biasa. Mata ungunya bersinar, dan indera ilahinya menjangkau ke dalam batu. Tak lama kemudian, ia menemukan segel yang sangat cerdik di kedalaman batu tersebut. Segel ini sangat sulit ditemukan. Jika seseorang tidak memiliki tingkat kekuatan spiritual tertentu, mereka tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Gu Chen mengamati segel itu dengan cermat, lalu melancarkan serangan dengan indera ilahinya dan bergegas masuk. Segel itu langsung pecah. Dia merasakan jejak aura waktu di dalamnya. Masa puncak kehidupan takkan terulang lagi, waktu tak menunggu siapapun. Jika kau ingin menyelesaikan masalah hatimu, di saat lampu mulai redup. Ledakan tawa menggema di benak Gu Chen, menyebabkan tatapannya langsung menjadi dingin. Pria ini, kultivator dari surga kuno itu meninggalkan pesan di batu tersebut, dengan nada mengejek. Saudara Zuo, bagaimana menurutmu? Gu Chen menatap Zuo Chunqiu yang duduk di kejauhan, lalu menjentikkan jarinya. Batu di tangannya terbang ke arahnya. Zuo Chunqiu menangkap batu itu dan merasakan jejak aura waktu di dalamnya. Teknik rahasia waktu, dan tampaknya ia berasal dari garis keturunan yang sama denganmu. Zuo Chunqiu menyipitkan matanya. Dia juga menguasai teknik rahasia waktu, tetapi teknik itu bukan berasal dari garis keturunan yang sama dengan tinju cahaya Kaisar Surgawi milik Gu Chen. Dia telah lama mendambakan jurus cahaya Kaisar Surgawi milik Gu Chen, dan bahkan mencoba menirunya dengan Zenki jalan surga miliknya, sehingga dia sangat familiar dengan auranya. Sepertinya pihak lain benar-benar memiliki hubungan yang erat dengan Istana Surgawi. Gu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia sudah memastikan identitas pihak lain. Bagaimana Istana Surgawi didirikan? Istana itu didirikan setelah Kaisar Langit Kuno secara tidak sengaja menemukan Istana Sembilan Langit dan memperoleh warisan di dalamnya. Istana Sembilan Langit berasal dari luar angkasa, sama seperti reruntuhan Kunlun. Dengan kata lain, kultivator yang mengaku berasal dari surga kuno ini mungkin adalah anggota sejati dari Istana Surgawi. Ekspresi Gu Chen menjadi sangat muram. Orang ini telah menemukan bahwa metode warisan Istana Surgawi yang berkeliaran di luar berbeda dari sekte-sekte ilahi lainnya. Gu Chen tidak mengerti pikirannya, tetapi dia sudah mengetahui ujian apa yang dimaksud. Jika dia ingin menyelesaikan masalahnya, dia harus pergi ke tempat di mana lampu-lampu meredup. Pihak lain bermaksud bahwa jika dia ingin menemukan Istana Sembilan Surga, dia harus pergi ke tempat di mana cahaya mulai redup. Di manakah tempat di mana lampu-lampu itu meredup? Masa keemasan hidupnya takkan terulang lagi, dan waktu takkan menunggu siapapun. Pihak lain mungkin telah menempatkan ujian itu di sungai waktu. Ini adalah kompetisi yang melintasi ruang dan waktu, dan secerca aura waktu di dalam batu itu adalah panduannya. Waktu tidak menunggu siapapun. Apakah itu berarti jika aku tidak memasuki sungai waktu dalam jangka waktu tertentu, aku mungkin tidak akan dapat menemukan Istana Sembilan Langit lagi? Gu Chen bergumam, sangat merasakan ancaman dalam kata-kata pihak lain. Meskipun pihak lain berasal dari surga kuno, dia tampaknya tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya, seorang keturunan dari planet kuno yang terpencil. Dia telah menetapkan ujian yang sangat sulit untuknya. Jika dia tidak bisa melewati rintangan itu, Istana Sembilan Langit akan lenyap selamanya, dan dia bisa melupakan harapannya untuk menemukan kakek dan ibunya.
Kali ini berbeda dari saat Kaisar Langit terdahulu mengirim Istana Sembilan Langit ke Sungai Waktu. Saat itu, Kaisar Langit terdahulu ingin mempertahankan kekuatan Istana Surgawi dan menunggu kelahiran Kaisar Langit yang baru. Namun, kali ini, kekuatan kultivator dari surga kuno ini jauh lebih unggul daripada Kaisar Langit lama. Dia setidaknya seorang immortal, dia mungkin telah menyegel Istana Sembilan Langit. Tersegel dan hanyut di Sungai Waktu adalah dua hal yang berbeda. Istana Sembilan Surga saat ini bisa ada di mana saja di masa lalu, sekarang, atau masa depan. Zuo Chunqiu juga menyadari bahwa ini adalah tantangan dari pihak lain dan menatap Gu Chen dengan serius. Persaingan dalam ruang dan waktu sangat berbahaya. Jika Anda menerima ujian ini, Anda mungkin tidak dapat kembali dan akan hilang dalam ruang dan waktu selamanya. Anda bahkan mungkin akan dimusnahkan tanpa ampun oleh kekuatan waktu. Gu Chen menghembuskan napas berupa udara keruh. Aku khawatir aku tidak punya pilihan. Kakekku, ibuku, dan dewa pembunuh King Lin semuanya berada di Istana Surgawi. Bab 729. Kitab suci surgawi berkaitan dengan apakah bencana bintang Chang Huang kuno dapat diselesaikan atau tidak, dan juga berkaitan dengan keluarganya dan para tetua. Gu Chen sama sekali tidak punya pilihan. Dia meminta batu itu kembali dan menyimpannya dengan aman. Dia harus menerima ujian ini, tetapi risikonya terlalu besar. Sebelum itu, dia harus menyelesaikan beberapa hal terlebih dahulu. Gu Chen menatap tetua Namong, yang sedang dalam keadaan sakit, dengan sedikit rasa bersalah di matanya. Dahulu kala, sesepuh Nangong ditangkap oleh pria bertopi bambu untuk menyelamatkannya dan menjadi subjek eksperimennya, menderita akibat kehancuran tubuh 1000 racun. Kemudian, ia sadar kembali di dataran utara. Demi membantu Gu Chen mengalahkan Huang Fuji dan pria bertopi bambu, ia tidak ingin merusak kultivasinya. Akibatnya, ia menderita tubuh 1000 racun untuk waktu yang lama. Bisa dikatakan bahwa Gu Chen berhutang budi banyak kepada tetua Nangong, tetapi untuk waktu yang lama, dia tidak pernah mampu membalas budi tersebut. Gu Chen adalah orang yang akan membalas kebaikan. Dia bersedia membalas budi kepada mereka yang telah membantunya di masa lalu, kecuali kepada tetua Nangong, yang sampai sekarang belum pernah dia bantu sama sekali. Setelah menyelamatkan semua orang kali ini, Gu Chen merasa sangat sedih ketika melihat bahwa tubuh 10.000 racun tetua Nangong telah menjadi begitu parah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membantunya menyelesaikan masalah tubuhnya apapun caranya. Tetua, saya punya cara untuk membantu Anda mengatasi masalah tubuh Anda, tetapi ini akan menimbulkan beberapa risiko. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Gu Chen berkata, hal ini membuat Huang Pingsang, Yu Qizong, dan anggota sekte bintang surgawi lainnya senang. Mereka gembira untuk Nangong Zeng. Apakah aku perlu menghambat kultivasiku? Tetua Nangong ragu-ragu. Sekarang bintang Chang Huang kuno sedang menghadapi bencana, dia tidak ingin menjadi lumpuh. Selain itu, sebagai seorang kultivator, kembali menjadi manusia biasa tidak lebih baik daripada kematian. Tidak perlu, jika ini berhasil, kultivasi tetua bisa ditingkatkan lebih lanjut. Gu Chen menjawab dengan serius. Kerutan di dahi tetua Namong mereda setelah mendengar ini. Kalau begitu, aku akan mendengarkanmu. Dia memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Gu Chen. Lagi pula, dia telah menyaksikan anak ini tumbuh dewasa. Gu Chen mengangguk dan berkata kepada yang lain. Semuanya, silakan keluar duluan. Oleh karena itu, semua orang pergi, hanya menyisakan Gu Chen dan tetua Namong. Gu Chen memutar tangannya dan mengeluarkan kitab racun yang menyedihkan. Solusi untuk mengatasi masalah tetua Nangong berasal dari kitab racun yang menyedihkan. Dengan kekuatan wujud transformasi abadi dan pemahamannya tentang kitab racun yang menyedihkan, dia yakin dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah tetua Nangong. Dengan kekuatan alam pelepasan keabadian yang dimilikinya saat ini, ditambah dengan pemahamannya tentang kitab racun, dia yakin bahwa dia dapat sepenuhnya mengatasi luka tersembunyi tetua Nangong. Elder, kita akan mulai. Gu Chen berkata pelan, dia mengangkat satu jari, yang seketika berubah menjadi ungu kehitaman. Setengah hari kemudian, tetua memuntahkan beberapa tegukan darah. Tetua Nan Namong tidak. Tetua Nan Nili tetua Lin Sekte. Bagaimana perasaanmu? Gu Chen tak bisa menyembunyikan kelelahannya, namun ia bertanya dengan gugup. Meskipun setengah hari terasa sangat singkat, hal itu telah menguras banyak kekuatan mental dan fisiknya. Pada saat yang sama, teknik rahasia jari racun yang menyedihkan juga lumpuh. Untuk berhasil melawan racun dengan racun, Gu Chen menyuntikkan semua racun yang terkandung dalam jari racun yang menyedihkan ke dalam tubuh tetua Namong, membantunya merekonstruksi tulangnya. Meskipun tubuh 10.000 racun milik tetua Namong sangat kuat, dia hanyalah subjek percobaan yang belum sempurna bagi pria bertopi bambu. Terdapat puluhan ribu racun di dalam tubuhnya. Meskipun racun-racun itu memberinya kekuatan besar, berbagai racun tersebut seringkali saling bertabrakan, menyebabkan dia tersiksa setiap hari. Solusi yang ditemukan Gu Chen adalah menyuntik tetua Namong dengan racun kelas atas yang lebih ampuh dari semua racun. Dengan menggunakan racun ini untuk mengasimilasi racun lain, masalah tetua Nangong secara alami akan terpecahkan. Jika beruntung, prospek kultivasinya di daur racun akan semakin luas. Idenya sederhana, tetapi racun jenis ini harus memenuhi dua syarat yang sulit. Pertama, tingkat toksisitas racun tersebut harus jauh lebih tinggi daripada 10.000 racun yang ada di tubuh tetua Namong. Kedua, racun ini harus kompatibel dengan 10.000 racun di tubuhnya, agar terhindar dari situasi saling menghancurkan. Dan kedua kondisi ini, racun dari jari racun menyedihkan milik Gu Chen, kebetulan memenuhi semuanya.
Racun jari racun menyedihkan diekstrak oleh Gu Chen dari ratusan ribu bangkai serangga. Toksisitasnya sangat kuat sehingga bahkan seorang ahli alam wawasan surgawi pun tidak akan merasakannya. Tentu saja, tingkat racunnya melebihi 10.000. Namun secara kebetulan, dari mana ratusan ribu bangkai serangga itu berasal? Mereka diproduksi setelah menelan gurita yang dikembangkan oleh pria bertopi bambu. Dan gurita-gurita itu telah dibiarkan oleh pria bertopi bambu setelah ia menggunakan tetua namong sebagai kelinci percobaan untuk mengembangkan racun yang sangat mematikan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang mencengangkan antara keduanya. Sederhananya, tetua namong adalah wadah racun malang milik Gu Chen. Karena hubungan inilah, Gu Chen memutuskan untuk mengambil risiko melawan racun dengan racun. Dia telah memikirkan semua teori, dan proses merekonstruksi tubuh racun berjalan sangat lancar, tetapi dia masih sedikit gugup, jangan-jangan terjadi sesuatu yang salah. Sulit dibayangkan, masalah di tubuh orang tua itu sepertinya tiba-tiba teratasi. Tetua namong dengan hati-hati merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia sudah tua, tetapi ia begitu bersemangat sehingga agak tidak bisa berbicara dengan jelas. Ketika Gu Chen mendengar kata-katanya, dia merasa lega. Ternyata spekulasinya tidak salah. Penatua, bukan hanya masalah tubuhmu yang telah teratasi, tetapi engkau juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan yang hampir sempurna. Kitab suci racun ini akan diserahkan kepadamu. Gu Chen sangat gembira untuk tetua namong dan menyerahkan kitab racun malang yang ada di tangannya kepadanya. Meskipun ia kehilangan jurus tempur dahsyat jari racun yang menyedihkan, ia ditukar dengan kelahiran kembali tetua namong. Mulai sekarang, bakatnya dalam dao racun akan benar-benar luar biasa, dan Gu Chen tahu bahwa kitab racun yang menyedihkan hanya dapat digunakan secara maksimal di tangannya. Tetua namong tidak membantah dan dengan senang hati mengambil kitab racun yang menyedihkan. Orang tua itu tidak pernah menyangka akan ada hari seperti ini. Aku merasa kekuatan orang tua itu telah meningkat pesat. Dia mengusap dagunya, dan jarang sekali dia terlihat bahagia. Tingkat kultivasi tetua saat ini mungkin berada di alam transendensi, tetapi karena keunikan racun di tubuhmu, jika kau lengah, bahkan seorang ahli alam gua surga pun akan sedikit menderita. Gu Chen berkata sambil tersenyum, dan dia juga menjelaskan tingkatan kultivasi benua roh abadi. Aku tidak menyangka dunia kultivasi jauh lebih luas dari yang dibayangkan orang tua itu, dan kau sekarang telah tumbuh ke tingkat yang belum pernah dibayangkan orang tua itu sebelumnya. Tetua namong menghela napas. Sekarang Gu Chen sudah berusia 21 tahun, dia tampak jauh lebih dewasa, tetapi dia tidak bisa melupakan dirinya yang berusia 14 tahun yang baru saja masuk ke sekte Wuchen. Saat itu, Gu Chen sangat tidak mencolok, dan karena dia tidak bisa mengolah energi elemen, dia dipandang rendah oleh banyak orang, tetapi dia tidak pernah menyerah dalam kultivasi. Dalam hal tekad, tidak ada seorang pun seusianya yang bisa menandinginya. Terkadang, dia berpikir bahwa alasan mengapa Gu Chen mampu mencapai tahap ini hari ini adalah karena tekad yang telah dia kembangkan selama 2 tahun tanpa mengolah energi elemen. Jika bukan karena 2 tahun penempaan tekad, dia mungkin telah mati dalam pengejaran istana Dewa Dunia Bawah. Dunia memang seperti ini, siapa yang tahu apakah ini berkah tersembunyi. Bab 730. Tetua namong terlahir kembali, dan kekhawatiran terbesar Gu Chen pun teratasi. Dalam beberapa hari berikutnya, sejumlah besar kultivator dan manusia biasa terus bergerak maju di dunia bawah tanah yang suram, mencari tempat persembunyian yang lebih nyaman. Gu Chen tahu bahwa mereka tidak bisa bersembunyi di dunia bawah tanah selamanya. Planet kuno Changhuang adalah rumah mereka, dan mereka harus merebutnya kembali. Jika mereka ingin merebut kembali rumah mereka untuk selamanya, mereka harus mendapatkan kitab harta karun surgawi. Gu Chen tahu bahwa dia harus menerima ujian dari orang di surga kuno. Banyak manusia fana tinggal di dunia bawah tanah, dan jatah makanan harian mereka sangat sedikit. Tuan Pulau, setelah saya membantu Anda mengambil alih tubuh hari ini, saya akan menerima ujian dari kultivator di surga kuno. Jika saya tidak bisa kembali, saya harus merepotkan Anda. Gu Chen berbicara dengan Tuan Pulau Penglai dengan nada serius setelah bertemu dengannya sendirian. Dia telah berjanji kepada Master Pulau Penglai bahwa dia akan membantunya mengambil alih tubuh Li Menglong. Sekarang setelah dia menangkap Li Menglong, dia memutuskan untuk menyelesaikan tugas ini sebelum menerima ujian. Jika Master Pulau Penglai berhasil mengambil alih tubuh Li Menglong, planet kuno Changhuang akan memiliki immortal ketiga. Bahkan jika dia mati di sungai waktu, dia tidak akan kehilangan semua harapan. Memahami maksud Gu Chen, Master Pulau Penglai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, jika kau berhasil, Pak Tua akan berhutang budi padamu. Apapun perubahan situasinya, setidaknya aku akan melindungi keluargamu. Meskipun Gu Chen berharap Tuan Pulau Penglai dapat berbuat lebih banyak untuknya, dia tahu bahwa tidak mudah bagi Tuan Pulau Penglai untuk membuat janji seperti itu. Karena itu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Ada yang bisa saya bantu. Gu Chen menempatkan dirinya pada posisi asisten dan mendengarkan keputusan Master Pulau Penglai tentang bagaimana mengambil alih tubuh Li Menglong. Yang disebut pengambil alihan biasanya terjadi ketika tubuh seorang kultivator terluka parah dan harus menempati tubuh orang lain dengan roh vitalnya. Namun, Master Pulau Penglai berbeda. Dia telah merencanakan untuk merebut tubuh Gu Chen sejak lama. Awalnya, dia ingin merebut tubuh Gu Chen setelah Gu Chen mengembangkan fisik abadi tanpa nama. Sayangnya, takdir mempermainkan orang. Dia secara pribadi membantu Gu Chen mengolah fisik abadi yang sangat didambakannya siang dan malam, tetapi dia juga kehilangan kesempatan ini sepenuhnya. Sekarang, dia hanya bisa mencari garis keturunan ras Dewa Li Menglong.
Meskipun tujuan utamanya telah berubah, persiapannya jelas tidak kurang. Gu Chen hanya perlu mendengarkannya. Dahulu, lelaki tua itu tidak hanya memperoleh teknik kenaikan keabadian dan tiga yang murni di reruntuhan kuno, tetapi dia juga memperoleh metode penguasaan keabadian yang hampir sempurna. Hari ini, kau hanya perlu mengendalikan Li Menglong dan mencegahnya berkhianat padamu. Serahkan sisanya pada orang tua itu. Tuan Pulau Penglai berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan banyak bahan dan mulai menyusun susunan. Gu Chen melemparkan Li Menglong keluar dari kantung kosmos dan menatapnya dengan sedikit rasa iba di matanya. Menjadi sasaran Master Pulau Penglai yang licik bukanlah hal yang baik, dan dia merasa seperti sedang membantu seorang tiran. Namun, Li Menglong adalah pemimpin para bandit pengembara dari planet lain. Dia pantas mati, dan itu adalah kesepakatan yang bagus untuk menukar kematiannya dengan persahabatan dengan Tuan Pulau Penglai, seekor rubah tua yang licik. Apa yang ingin kau lakukan padaku? Aku berasal dari keluarga Li di galaksi Sangshan. Jika kau berbuat macam-macam padaku, keluargaku akan membalas dendam padamu. Li Menglong berkata dengan garang. Dia tampak seperti pria tampan yang bisa merayu banyak gadis cantik, tetapi saat ini dia sedang panik. Sebaiknya kau hemat energimu. Gu Chen memejamkan mata, terlalu malas untuk memperhatikannya. Persiapan sudah selesai. Sehari kemudian, Master Pulau Penglai akhirnya menyelesaikan persiapannya, dan sebuah susunan yang sangat rumit muncul di hadapan Gu Chen. Meskipun tidak sebagus susunan langit dan bumi yang tidak sempurna, susunan ini tetap luar biasa. Yang terpenting, susunan ini dibuat oleh Master Pulau Penglai sendiri. Guru Pulau Penglai sangat berpengetahuan sehingga Gu Chen merasa lebih berharga dalam dirinya. Lempar saja dia ke dalam. Orang tua itu perlu menyesuaikan kondisinya, kata Master Pulau Penglai. Kemudian, dia berjalan ke samping dan duduk bersila untuk bermeditasi. Gu Chen melakukan apa yang dikatakan oleh Guru Pulau Penglai dan menendang Li Menglong ke dalam formasi. Li Menglong meraung dengan enggan, tetapi kekuatan kultivasinya telah disegel, dan dia sama sekali tidak bisa melawan. 2 hari kemudian, pola pancaran cahaya di tanah meredup sepenuhnya, dan tubuh seorang lelaki tua tergeletak di tanah. Pria tua itu berambut putih dan berwajah muda, tetapi ia tampak sangat tua setelah kematiannya. Wajahnya keriput seperti kulit jeruk, dan bercak livor mortis menutupi tubuhnya. Di tengah barisan berdiri Li Menglong, yang memiliki sepasang mata seperti bunga persik dan tampak tampan. Namun, matanya menunjukkan pasang surut kehidupan yang tidak sesuai dengan usianya. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan ras dewa, ini memang luar biasa. Anak ini tidak mewarisi garis keturunannya dengan baik. Dia tidak berguna. Li Menglong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada kuno. Selamat, penguasa pulau. Seni abadi Anda dalam menguasai tubuh sungguh menakjubkan. Gu Chen bertepuk tangan di luar formasi dan berkata dengan penuh emosi. Dalam 2 hari terakhir, dia telah melihat bagaimana Master Pulau Penglai memiliki seorang immortal dengan kekuatan kultivasi alam gua surga tingkat puncak. Sangat berbahaya untuk menguasai alam lain karena roh purba Li Menglong jauh lebih kuat daripada roh purba Master Pulau Penglai. Namun, teknik penguasaan tubuh abadi milik Guru Pulau Penglai bukanlah hal yang sederhana. Dengan bantuan Gu Chen, ia menekan roh purba Li Menglong dan akhirnya menelannya serta menggantinya. Gulungan kenaikan abadi, 3 yang murni dalam 1 napas, dan teknik penguasaan tubuh abadi. Kekayaan luar biasa dari Guru Pulau Penglai sungguh tak terbayangkan. Gu Chen sangat penasaran seberapa kuat guru dari peninggalan kuno itu semasa hidupnya. Sekarang setelah aku memiliki tubuh orang ini, orang tua itu akhirnya dapat menghindari batasan besar dalam hidupnya dan memulai jalan kultivasi yang lebih luas. Yang lebih penting lagi, orang ini adalah keturunan klan surgawi. Tuan Pulau Penglai tersenyum seolah-olah rencananya telah berhasil. Apa perbedaan antara dewa dan makhluk abadi? Gu Chen tidak repot-repot menjawabnya. Nah, kamu akan tahu saat memasuki alam semesta. Perbedaannya sangat besar. Namun untuk saat ini, mari kita selesaikan masalah yang ada di hadapan kita terlebih dahulu. Kata Master Pulau Penglai. Mungkin karena penampilannya yang begitu muda sehingga usianya tidak jauh lebih tua dari Gu Chen merasa semakin tidak nyaman menatapnya. Karena kamu sudah selesai di sini, sekarang giliran saya untuk mengikuti ujian. Ekspresi Gu Chen berubah serius. Selanjutnya, dia akan menghadapi pertempuran berbahaya di ruang dan waktu. Pak Tua, tidak, aku akan melindungimu, kata Master Pulau Penglai sambil tersenyum. 2 jam kemudian, Gu Chen duduk bersila di atas sebuah batu besar yang dikelilingi oleh para guru dari berbagai kalangan. Zuo Chunqiu dan Guru Pulau Penglai berdiri di sisi timur dan barat, sementara orang-orang dari keluarga Gu dan Istana Surgawi menjaga sisi selatan dan utara. Apapun bisa terjadi saat Gu Chen sedang mengikuti ujian. Untuk mencegah orang lain mengganggunya, dia memilih orang-orang yang paling kuat dan terpercaya untuk melindunginya. Setelah semuanya siap, Gu Chen mengeluarkan batu yang ditinggalkan oleh orang di surga kuno dan menarik napas dalam-dalam. Gerbang waktu terbuka. Dia menggunakan jurus cahaya Kaisar Langit, dan kekuatan waktu memicu jejak aura waktu yang tersembunyi di dalam batu tersebut. Ledakan.